Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Radio Spiba dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin wal muslimat Kabupaten Karanganyar. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan rahmatnya. Sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati bulan Ramadan tahun ini dengan penuh kekhusyuan, berdasarkan iman dan pengharapan yang tinggi. Mudah-mudahan kita nanti masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada hal yang besar yang patut kita syukuri karena tidak semuanya bisa mendapati bulan Ramadan tahun ini. Mungkin sebagian dari saudara kita, teman kita, tetangga kita yang bulan Ramadan kemarin masih bertemu dengan indahnya bulan yang penuh berkah, namun pada bulan Ramadan tahun ini Allah sudah memanggilnya. Ada pula yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini namun tidak diberi ilham untuk menikmati dengan peribadahan yang sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Maka dari itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tuhan yang Maha Esa yang betul-betul satu, yang betul-betul satu, tidak bisa dipisah-pisahkan, juga bukan tersusun dari berbagai zat-zat yang lain, yang ada padanya semua makhluk bergantung kepadanya, dan dia tidak membutuhkan ataupun tidak bergantung kepada yang lainnya. Dan Allah lah zat yang betul-betul tiada sesuatu yang mirip dengannya, tiada sesuatu yang sama dengannya. Oleh karena itu saya terbiasa untuk selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami lanjutkan dengan bahasa Tuhan yang Maha Esa. Karena memang betul-betul Esa, betul-betul satu, satunya tidak bisa dibagi-bagi, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kerja dakwah beliau beserta para sahabatnya, menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan akhlak kita, mensyiarkan syariat Islam ke seluruh dunia dan sepanjang masa. Beliau adalah Nabi yang terakhir. Kita yang jauh dari masa kerasulan, jauh dari negeri Arab, patutlah merasa berterima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama yang telah berkenan meneladani beliau Rasulullah SAW mendakwahkan syariat Islam sampai dengan kita terima saat ini. Oleh karena itu kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan kita sekaligus menunaikan perintah Allah bahwa orang yang beriman dihimbau, diperintahkan untuk bersolawat kepadanya dengan memberikan salam yang bagus, bahwa Allah dan para malaikat juga memberikan salam, memberikan solawat, bersolawat kepada Nabi, dan solawatnya dari Allah tentu adalah bentuk rahmat kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Kita bisa membayangkan bahwa Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau, betapa tinggi, betapa mulia beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat Allah lah kita nanti akan selamat
sampai dengan masuk surga. Karena seluruh anak Adam yang nanti masuk surga sebenarnya adalah merupakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya pribadi. Oleh karena itu, dengan kita banyak bersolawat, mudah-mudahan Allah juga merahmati kita sebagaimana Allah merahmati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan kita banyak bersolawat, mudah-mudahan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan salawatnya kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Oleh karenanya nanti di yaumul akhir, dengan lantaran kita mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan rahmat Allah taala, maka kita akan selamat sampai dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Swipa dan juga hadirin muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada tema sore hari ini kami akan menyampaikan sedikit tentang rasa syukur. Sebagaimana pernah diberitakan melalui dalam sebuah hadis yang secara garis besar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar kepada kita, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik padanya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia akan bersabar dan itu baik baginya. Dan tidak ada kemiripan kepada orang mukmin kecuali keistimewaan tersebut. Oleh karenanya kita pantas bergembira karena diberikan kabar gembira oleh Nabiullah Muhammad SAW bahwa apapun yang akan menimpa kita itu semua adalah suatu dinamika kehidupan yang sudah pasti terjadi. Dan sebagai orang mukmin kita bisa mengambil sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang berguna, yaitu apabila kita mendapatkan kebaikan yang penuh dengan rasa kesenangan, maka sudah sepantasnya kita bersyukur. Dan apabila kita mendapati sesuatu yang kurang kita kehendaki atau sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, maka sudah sepantasnya kita bersabar. Dengan syukur dan sabar itu kita akan tentram hidup kita. Kita akan banyak mendapatkan ketenangan karena kita sudah pasti mendapatkan kebaikan, baik dengan rasa senang yaitu dengan bersyukur maupun dalam keprihatinan kita dengan bersabar. Dalam suatu kesempatan Allah juga memfirmankan ayatnya sebagaimana dalam surat An-Naml, di Al-Quran surat An-Naml, bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salam juga berdoa untuk senantiasa mendapatkan ilham untuk bisa senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat tersebut sebagaimana di ayat yang diterangkan di surat An-Naml bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salam sudah diberi ilmu yang mewarisi ayahnya Nabi Daud, yaitu kemampuan untuk bisa mengerti bahasa-bahasa binatang. Ada kalanya bahasa burung, ada kalanya bahasa semut. Dan dalam kesempatan Nabiullah Sulaiman juga memerintahkan kepada tentaranya dari golongan manusia, jin, burung, sebagainya dalam suatu kesempatan untuk suatu keperluan. Namun ternyata ada segolongan semut yang memerintahkan kepada semut-semut lainnya untuk masuk ke dalam liangnya karena dikhawatirkan akan terinjak-injak oleh pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah menyadari akan hal itu. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam memahami bahasa semut tersebut, kemudian tersenyum dan berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dalam doa yang agung yang dicontohkan Nabi Sulaiman tersebut, Nabi Sulaiman menginginkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilham, mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik hidayah,
mendapatkan suatu kondisi yang dia senantiasa bisa diberi ilham untuk memilih kebaikan daripada keburukan, memilih ketaatan daripada kemaksiatan, dan memilih rasa syukur daripada rasa ingkar. Maka beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, berikanlah ilham kepadaku bahwa aku bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadaku dan juga nikmat yang diberikan kepada orang tuaku. Karena nikmat kepada orang tua kita sejatinya nikmat kepada diri kita. Andaikan orang tua kita diberi kecukupan, maka kita akan merasakan nikmatnya. Karena kita meyakini orang yang paling dermawan kepada kita adalah orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita mendapatkan nikmat iman, mudah-mudahan itu juga menjadi warisan kepada kita. Dan sebagaimana Nabi Daud juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman, beliau berdua mendapatkan nikmat iman, mendapatkan nikmat takwa, dan juga mendapatkan nikmat ilmu kekuasaan yang besar, sehingga beliau berdua mensyukurinya. Dan sudah dicontohkan pula bagaimana rasa syukur itu diapresiasi, bahwa dengan mengucap lisan, meyakini dalam hati, dan juga melaksanakan dengan amal kegiatan. Dalam permohonan kedua Nabi Sulaiman, beliau meminta, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu, dan diberi ilham untuk senantiasa bisa melaksanakan amal yang baik, amal yang bermanfaat, amal yang menjadikan kerahmatan kepada sesama, kepada alam, kepada yang lainnya, yang amal itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, Tuhan Nabi Sulaiman, Tuhan kita pula. Maka sudah dicontohkan, bahkan Nabi Sulaiman juga meminta ilham tersebut. Seorang nabi pun juga meminta ilham dalam mengapresiasi rasa syukurnya, yaitu ingin diberi bimbingan untuk melaksanakan amal yang baik, amal yang penuh manfaat kepada sesama, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mensyukuri yang kedua. Tentu amal yang diridhoi ini adalah sesuatu kebaikan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang sudah dilarang oleh Allah. Semakin banyak kita melaksanakan perintahnya, semakin banyak kita menjauhi larangannya, maka kita semakin dekat dengan ketakwaan. Dan itulah yang dirindukan oleh seluruh umat, menjadi seorang yang bertakwa dan menjadi seorang yang diridhoi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita, tentu apapun yang akan kita minta pasti dikabulkan. Dan apa yang akan kita minta nantinya merupakan suatu bentuk ketaatan, suatu bentuk kebaktian kita kepada Allah yang menciptakan kita dan memberi nikmat kepada kita. Dan ditutup doa beliau tersebut dengan doa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, yaitu bagaimana beliau menginginkan, ingin digolongkan, dimasukkan ke dalam suatu golongan umat yang diakui sebagai abdi oleh Allah. Ibadika, abdi engkau ya Allah. Abdi yang bagaimana? Yaitu abdi yang soleh, abdi yang solihin, abdi yang senantiasa melaksanakan kebaikan kepada sesama, kebaikan kepada Tuhan, kebaikan kepada dirinya sendiri, kebaikan kepada alam, yang apa yang dilakukan penuh manfaat, tidak ada kesia-siaan, apalagi kerusakan. Itulah golongan orang-orang yang senantiasa berbuat baik, solehin. Orang-orang yang berbuat baik inilah yang pasti akan disertai para nabi dan akan menyertai para nabi. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW juga mengatakan dalam yang kita abadikan, yang diabadikan dan senantiasa kita baca di at-tahiyat kita, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, yaitu salam kepadaku, keselamatan kepadaku, dan juga kepada seluruh abdinya Allah, hamba Allah yang senantiasa berbuat baik. Hadirin para pendengar Radio Swiba, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Demikianlah contoh yang kuat, yang agung, yang sudah diberitakan kepada kita melalui Al-Quran. Bagaimana seorang nabi yang mendapatkan anugerah luar biasa, anugerah yang besar, keilmuan yang tidak pernah didapati nabi-nabi yang lain atau umat yang lain, kekuasaan yang begitu besar, dan bagaimana cara mensyukurinya. Beliau Nabi Sulaiman juga senantiasa bersyukur dan meminta ilham untuk bisa bersyukur. Seorang nabi saja masih meminta ilham untuk bersyukur dan meminta ilham untuk diberi bimbingan bagaimana mendapatkan ketaatan, bagaimana melaksanakan kebaikan yang mencerminkan rasa syukurnya dan digolongan kepada orang-orang yang sholihin, yang berbuat baik. Itulah yang harus kita tunaikan, itulah yang harus kita contoh dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Sesungguhnya Allah pasti akan merahmati kita apabila kita bersyukur dan bersabar, dan senantiasa Allah akan menyertai kita, karena sesungguhnya Allah akan dekat manakala kita mendekat. Dulu ketika Nabiullah Muhammad dalam waktu yang sangat lama, boleh dibilang sekitar 6 bulan, Jibril tidak menemui beliau, tidak memberikan wahyu, tidak memberikan kabar dari langit. Beliau hampir-hampir merasa bahwa sesungguhnya Allah telah meninggalkannya, Allah telah lupa kepadanya. Namun Allah ternyata tidak demikian. Turunlah surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhan tidak lalai, tidak lupa, tidak kemudian meninggalkan Nabi Muhammad. Maka pada saat Nabi Muhammad yang betul-betul rindu mendapatkan kabar dari langit, mendapatkan wahyu dari Allah, setelah sekian lama tidak diberikan wahyu, dan pada saat itu orang-orang kafir yang ada di sekitarnya sudah meledek, ternyata Tuhan meninggalkan engkau ya Muhammad. Maka pada saat itulah Allah memberikan penyertaannya kepada Nabi. Demikian pula kita yang senantiasa mungkin mendapati banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, maka sesungguhnya hal yang paling pantas untuk kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud rasa syukur bahwa kita adalah abdinya, bahwa kita adalah hambanya, dan hanya kepada Allah lah kita minta bimbingan, sebagaimana riwayat dari Nabi Sulaiman tersebut. Hadirin yang kami muliakan, maka di akhir kultum kami juga akan membacakan sedikit sebagaimana kisah Luqman, seorang soleh pada zaman dulu yang mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan wahyu juga dari Allah. Ada yang mengatakan Luqman ini seorang nabi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa man yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman, seorang yang soleh pada saat itu, seorang yang sudah senantiasa menunjukkan kebaikannya, amal baiknya, yang diimpi-impikan semua nabi dan semua umat menjadi golongan orang-orang yang soleh, dikabarkan juga sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah ilmu, sebuah hikmah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa mengucap terima kasih kepada Zat yang memberi, dan senantiasa menunjukkan ketaatan dengan perbuatan yang baik dan juga dengan hati yang ridho dan ikhlas. Maka yang dinamakan syukur tentu rasa ridho dan ikhlas yang dibungkus dalam suatu rasa terima kasih atas semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, atas semua yang sudah dijamin oleh Allah kepada kita. Semua kebutuhan kita pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang tidak semua keinginan kita dipenuhinya, melainkan Allah akan memilihkan kepada kita sesuatu yang lebih baik kepada kita. Entah itu kadarnya, entah itu bentuknya, entah itu waktunya, entah itu diganti dengan sesuatu hal yang lain. Maka itu semua harus kita ucapkan rasa terima kasih kita, tentu dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Dalam firman Allah tersebut, Luqman sudah diperintahkan bahwa untuk bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah, dia adalah bersyukur kepada dirinya sendiri,
Karena Allah juga berjanji sebagaimana Nabi Musa pernah mengatakan kepada umatnya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Demikianlah kalau kita banyak bersyukur, pasti Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Oleh karenanya barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia akan bersyukur pada dirinya sendiri. Tidak ada kekurangan, tidak ada kegelisahan, tidak ada hal-hal yang berat. Semuanya kita syukuri, kita terima dengan ridho dan ikhlas. Kalau ada yang kurang, apa yang sesuai dengan yang kita mimpikan, kita inginkan, kita bersabar karena. Dan Allah mengabarkan, barang siapa yang kufur, karena sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang mendapati nikmat Allah SWT dan dia tidak mengakuinya, tidak mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah, tidak menunjukkan perbuatan yang menunjukkan ketaatan, maka sesungguhnya Allah dalam apa yang disampaikan Nabi Musa mengabarkan sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu kalau di akhirat. Tetapi diperintahkan kepada Luqman tadi Allah mengabarkan, barang siapa yang ingkar kepada nikmatku wa wan kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena Allah mengabarkan, barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Tidak berpengaruh keingkaran manusia, tidak berpengaruh keingkaran umat. Allah tetap maha kaya dan tetap maha terpuji. Oleh karena itu, dari perintah kepada Luqman tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya bersyukur itu untuk diri kita sendiri. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin tambah nikmat Allah. Semakin banyak kita mensyukuri jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar lain dalam permasalahan-permasalahan lainnya. Dan itu kita syukuri terus-menerus sampai dengan akhir hayat kita. Dan dengan bersyukur dan bersabar itu, maka kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh pasti disertai nabinya dan pasti akan bersama nabinya. Dan barang siapa yang bersama nabinya masing-masing, maka pasti dia akan selamat. Para pendengar Radio Swiba, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah motivasi sedikit dari kultum yang kami sampaikan tentang rasa syukur. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan ilham kepada kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan bimbingan bersyukur dan bersabar dalam kondisi dan situasi apapun, sampai dengan Allah memberikan kesabaran kita untuk menetapi iman dan Islam kita sampai dengan akhir hayat. Demikian sedikit nasihat kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salahnya datang dari diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat memaafkan saya dan Allah memberikan bimbingan kepada saya. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.